Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal La haula wala quwwata. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
لا إله إلا الله. اللهم لا عبادة الطاعة وسلط القرآن وأبصار وسلط اللهم لا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat pada hari ini insya Allah. Demikian pula selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim.
yang artinya innallaha la yughayyir, sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa perubahan yang dimaksud adalah perubahan kolektif, perubahan komunitas, al-qaum, yaitu perubahan kondisi sosial dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan tertentu yang lebih baik. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu perubahan secara kolektif. Dan perubahan secara kolektif itu bisa dilakukan dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Jadi perubahan kolektif itu bisa kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Seperti peduli dengan sesama, saling membantu, saling tolong menolong. Nah, ini adalah hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang apabila kebiasaan seperti ini mampu kita lakukan secara rutin, maka perubahan kolektif, perubahan sosial itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, walaupun perbuatan itu adalah sesuatu yang sederhana.
Tetapi karena kita lakukan secara rutin, maka itu akan memberikan pengaruh, dampak yang luar biasa dalam kehidupan sosial. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat populer, beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi mari kita coba mewujudkan dalam kehidupan kita dalam bentuk yang sederhana. Nah, juga jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam perspektif ilmu sosial, bahwa anggota masyarakat itu, jadi anggota masyarakat itu adalah agen perubahan sosial. Jadi dari aspek Islam maupun dari aspek sosial, semua berbicara tentang kolektif. Bukan hanya individu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai agen perubahan sosial, maka mereka harus terus-menerus memberikan kontribusi kepada masyarakatnya dengan cara dan jalan berbuat baik. Nah, ternyata jamaah sekalian, di sini kita memahami bahwa dalam Islam maupun ilmu pengetahuan sama. Semua mengajak kepada anggota masyarakat untuk selalu berbuat baik. Ya, walaupun hal-hal yang sederhana tadi. Nah, inilah mungkin jamaah sekalian yang perlu kita coba. Bahwa dari aspek Islami itu sangat jelas bahwa kita harus bermanfaat dengan melakukan kebaikan kepada sesama kita. Demikian pula dari sisi ilmu pengetahuan sama. Ya. Bahwa anggota masyarakat itu adalah agen perubahan sosial yang sejatinya harus terus-menerus memberikan kontribusi kepada masyarakatnya dalam bentuk melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, dan seterusnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, setelah kita memahami dari sisi ini,
Maka hal yang selanjutnya perlu kita pahami, bahwa di dalam melakukan kebaikan untuk sebuah perubahan kolektif tadi, hendaknya didasarkan pada nilai-nilai Islam atau berdasarkan petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membantu saudara kita, menolong saudara kita, maka tentu niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa, baik pada diri kita maupun kepada orang yang kita bantu. Jadi ini saya kira menjadi poin penting bagi kita, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus landasannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai ilahiyah, ya, sehingga pengaruh dan dampaknya luar biasa. Sehingga dalam Islam digambarkan bahwa sebuah masyarakat yang sudah melakukan perubahan kolektif tadi itu akan lahir sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran bahwa mereka itu adalah bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Kal jasadil wahid yashuddu ba'duhu ba'da. Di mana setiap anggota dibutuhkan dan mendukung anggota tubuh yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Saling melengkapi. Saling membutuhkan. Dan juga bagaikan sebuah bangunan. Sebuah bangunan. Kalbunyan marsus. Yang mana anggota masyarakatnya itu senantiasa melakukan perubahan menjadi lebih baik, berkembang terus, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kuat. Jadi harus dinamis, harus berkembang terus, sehingga menjadi sebuah bangunan yang kuat, bangunan yang indah, bangunan yang nyaman, bangunan yang menyenangkan. Nah, itulah gambaran perubahan sosial yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. Nah, jamaah sekalian, ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kebaikan yang kita lakukan itu mampu menginspirasi, bahkan merubah anggota sebuah masyarakat, maka inilah yang disebut dengan dakwah bil hal yang sangat populer di perserikatan kita.
dakwah dengan amal perbuatan. Yang tentu ini lebih efektif lebih baik dibanding hanya berdakwah di omongan, apalagi hanya omong-omong. Maka inilah saya kira hal yang perlu kita buktikan di persyarikatan kita, bahwa perubahan yang kita lakukan ini adalah perubahan secara kolektif, yang mana kita memulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan landasan nilai-nilai ilahiyah, landasan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa kepada masyarakat kita, kepada umat kita. Maka secara otomatis kita sudah melakukan dakwah, walaupun kita tidak di atas mimbar. Dan inilah yang disebut dengan dakwah bil hal, yang tentu jauh lebih efektif dibanding kita teriak-teriak di atas mimbar, tapi tidak bisa kita buktikan dalam perbuatan. Maka semoga jamaah sekalian, surah Ar-Ra'd ini bisa menjadi landasan kita di kampus yang kita cintai ini, di mana kita semua berusaha untuk menjadi agen perubahan sosial. Kita memulai dari diri kita, memulai dari hal-hal yang sederhana, yang tentu niat kita lillahi ta'ala, maka insya Allah perubahan itu akan terjadi. Dan itu adalah bagian dari aktivitas dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah sekalian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa ati'uhu la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat ini dapat melahirkan kesadaran bagi kita semua untuk melakukan perubahan secara kolektif, kemudian membangun sebuah kehidupan yang digambarkan Rasulullah SAW tadi, kal jasadil wahid, atau sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, kal bunyanum marsus. Dan tentu apa yang kita lakukan ini insya Allah akan bernilai ibadah dan juga merupakan bagian dari dakwah kita, baik di persyarikatan maupun di tubuh umat ini. Untuk itu mari kita senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan perubahan secara kolektif dan senantiasa melakukan dakwah demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.